Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebahagiaan rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai personal business plan saya yang telah saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dan dosen pengampu Baswery untuk mata kuliah hukum bisnis. Oke, sebelum memulai, jika saya memperkenalkan diri, nama saya Riki Tansuri dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 2024. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat bisnis saya dengan saya namakan yaitu adalah Biotrans Indonesia dengan tagline-nya yaitu digitalisasi pertanian untuk petani yang lebih sejahtera. Oke, Oke, jadi bisnis yang kami harapkan namanya Biotrans ya, Biotrans Indonesia gitu. Jadi itu ada yang menjadi latar belakang lah kenapa saya mengangkat Biotrans Indonesia itu sebagai bisnis plan saya, rencana bisnis saya tuh. Jadi hal ini tuh berdasar pada di mana di tengah era digital saat ini tuh kemampuan dalam berbagai bisnis digital itu menjadi semakin krusial bagi generasi muda, terutama mereka yang bekerja di sektor ekonomi. Padahal kayak itu para petani atau generasi muda itu mereka milih concern di bidang pertanian lah ya itu. Nah, fenomena ini tuh tampak dari semakin banyaknya perusahaan yang memanfaatkan bisnis digital untuk meningkatkan penjualan serta menjangkau konsumen baru. Di mana berdasarkan laporan Global Digital Marketing pada tahun 2023 yang dirilis oleh Hotsource, itu tercatat 73 remaja Indonesia 73% remaja Indonesia itu menggunakan media sosial setiap hari gitu. Dan ini tuh angka panjang gitu, banyak banget, angka besar gitu kan, 73%, di mana data tersebut menunjukkan bahwa baik para pelaku usaha maupun mayoritas konsumen aktif banget di ranah digital dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan dalam bisnis digital agar mereka sukses di masa yang akan datang gitu kan. Nah, jadi banyaknya di antara petani yang mereka tuh sebenarnya sebanyak nih belum memiliki akses ke platform digital yang memungkinkan mereka memasarkan produk secara langsung. Nah, kepada konsumen terutama gitu kan, dari petani langsung produknya ke konsumen itu jarang banget yang ada gitu aksesnya. Banyak petani yang belum dapat aksesnya itu, sehingga tuh mereka masih bergantung pada tengkulak atau pasar tradisional yang jangkauannya terbatas gitu. Nah, berangkat dari persoalan ini, di mana Biotrans Indonesia hadir bukan hanya sebagai media untuk menghubungkan antara petani dengan konsumen secara langsung, tapi kita juga memiliki fokus tujuan itu memberdayakan petani sehingga bisa menjadi digitalisasi yang lebih baik. Oke, kita kan masuk nih mengenai apa sih itu Biotrans Indonesia. Ya, dan tadi kita sudah bahas mengenai Biotrans. Nah, Biotrans Indonesia itu apa sih sebenarnya? Jadi, Biotrans Indonesia itu merupakan sebuah inisiatif bisnis digital yang hadir sebagai solusi atas kesenjangan akses pasar yang masih dialami oleh petani lokal di era digital saat ini. Melihat data bahwa 73% gitu ya, remaja Indonesia aktif menggunakan media sosial setiap hari, Biotrans Indonesia itu memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan ekosistem pemasaran hasil pertanian yang lebih modern, adil, dan juga transparan tentunya. Nah, platform Biotrans Indonesia ini tuh dirancang agar petani dapat memanfaatkannya untuk memasarkan gitu produk itu secara langsung kepada konsumen tanpa harus melalui tengkulak, tanpa harus melalui pihak ketiga dan lain-lain gitu, sehingga petani itu memiliki kendali lebih besar gitu terhadap produknya mereka gitu, dan juga terhadap harga serta keuntungan yang akan mereka dapatkan. Nah, sehingga itu diharapkan tuh petani itu dapat nih mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Karena kami meyakini melalui kolaborasi teknologi dan pelayan komunitas, petani Indonesia itu dapat bertransformasi menjadi pelaku bisnis digital yang mandiri dan berdaya saing. Saing itu tinggi banget lah berdaya saingnya. Oke, nah kita kan udah tahu juga nih tadi mengenai Biotrans Indonesia itu apa, terus apa sih yang melatar belakangnya sehingga saya ingin membuat bisnis Biotrans Indonesia. Nah, saya juga punya visi dan misi untuk Biotrans Indonesia ini sendiri tentunya, yang dimana visi yang ingin saya bawa yaitu dalam Biotrans Indonesia ya mewujudkan ekosistem pertanian digital yang adil, mandiri, dan berkelanjutan melalui pemberdayaan petani lokal sebagai pelaku utama dalam rantai distribusi dan pemasaran. Nah, setelah saya tahu nih visi apa sih yang mau saya bawa, saya udah mencoba merancang misi yang akan
saya jalankan untuk menuju visi tersebut, di mana misi yang pertama ialah menghubungkan petani secara langsung dengan konsumen melalui platform digital yang transparan dan mudah diakses. Hal yang kedua, meningkatkan literasi digital dan keterampilan bisnis petani agar mampu bersaing di pasar modern. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan petani terhadap pengepul dan pasar tradisional dengan menyediakan akses pasar yang lebih luas dan efisien. Yang keempat, di mana Sidul mendorong pertanian berkelanjutan dengan mempromosikan produk-produk lokal, kualitas, dan ramah lingkungan. Terakhir, misi dari Biotros Indonesia ialah membangun jaringan kolaboratif antara petani, konsumen, dan pelaku usaha lainnya untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan sistem agribisnis yang lebih baik tentu saja. Oke, nah kita udah tahu kan visi misi, terus dari Biotrans itu apa sendiri kan kita tahu juga nih, harus kita kasih tahu juga nih, harus saya kasih tahu juga dari bisnis plan itu mengapa Biotrans Indonesia itu, karena kita punya tiga target pasar gitu utama Biotrans Indonesia itu, yang dimana yang pertama petani lokal Indonesia, yang kedua ada rumah tangga sebagai konsumen dari hasil pertanian itu sendiri, dan ketiga ada UMKM ataupun perusahaan yang tentu saja bergerak untuk membutuhkan dari hasil produksi dari pertanian ataupun sebaliknya dengan timbal balik yang ada. Oke, untuk strategi pemasaran Biotrans Indonesia itu ada 4 dari strategi pemasaran Biotrans Indonesia, tapi kita bagi menjadi 2 segmentasi. Yang pertama pemasaran secara offline dan pemasaran secara online, yang dimana pemasaran secara offline itu kita akan menghadiri kegiatan pameran dan pasar pertanian tentu saja untuk bisa mempromosikan mengenai Biotrans Indonesia ini sendiri. Lalu yang kedua, kita melakukan pelatihan dan workshop yang dimana ini diarahkan kepada para petani sehingga mereka bisa lebih digitalisasi. Lalu yang ketiga, kita juga menjalin kerjasama dengan toko-toko petani yang ada gitu, atau dengan strategi lainnya. Nah, sementara untuk strategi pemasaran Biotrans Indonesia secara digital atau secara online ya, itu adalah dimana pemasaran kita kan melalui media sosial, fokus pada akun Instagram kami, Twitter kami, terus juga Facebook kami ataupun TikTok kami, sehingga itu bisa menggait lagi tadi 73% rakyat Indonesia itu supaya bisa menjadi konsumennya kami gitu. Oke, kami juga di Biotrans Indonesia itu saya sudah merumuskan jadwal operasional Biotrans Indonesia, yang dimana itu kita bagi gitu menjadi 3 operasional, yang dimana itu yang pertama operasional kantor itu kita mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, dengan dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Sementara untuk pelayanan customer service kami akan membuka dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, itu dimulai dari 8 pagi sampai 8 malam untuk hari tetap di hari Senin sampai Jumat. Kenapa customer service kami kalau bilang ya daripada operasional kantor, karena kami berpilih tetap hadir untuk membantu para petani. Mungkin masih ada pertanyaan ataupun kendalanya, itu masih bisa kita layani sampai pukul 8 malam gitu. Nah, selanjutnya kami juga melakukan operasional pada hari Sabtu, tapi untuk hari Sabtu itu hanya tertentu aja. Kalau ada kegiatan seperti pelatihan, edukasi, ataupun kunjungan lainnya, itu kita akan buka kantor dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dan itu hanya khusus di hari Sabtu untuk jadwalnya. Sementara untuk hari Minggu dan libur nasional, operasional di Trans Indonesia akan tutup atau libur dulu lah gitu ya. Oke, nah selanjutnya itu berikut itu alur pemesanan di Biotrans Indonesia, yang dimana alur pemesanan dimulai dari konsumen melalui platform Biotrans Indonesia, itu bisa dari website ataupun Instagram dan media sosial lainnya. Lalu konsumen akan diarahkan ke link tree yang tersedia di media sosial tersebut atau platform tersebut. Lalu setelah masuk ke link tree, konsumen akan memilih layanan yang ingin mereka dapatkan, bisa untuk memesan barang, kemampuan pertanyaan, ataupun ini itu sesi pelatihan di Biotrans Indonesia, itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu akan ada konsumen akan diarahkan untuk mengisi data diri dan jenis layanan. Oke, setelah mengisi data diri dan jenis layanan apa nih yang pengen mereka ambil, terus itu tuh konsumen akan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Setelah melalui jenis apa yang mereka pengen pilih layanan, itu diarahkan untuk melakukan pembayaran. Tahapnya adalah setelah melakukan pembayaran, konsumen tinggal menunggu barang dikirim ke alamatnya, di mana tadi setelah konsumen yang mau beli sayuran ke petani, dan konsumen tinggal mengisi data dirinya, alamatnya dan lain-lain, jenis sayuran yang mau dibeli. Setelah itu
konvensional melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran tinggal menunggu dari barang itu akan dikirimkan ke rumahnya, dan itu bisa di track ataupun bisa dipantau oleh konsumen itu sendiri karena kita telah bekerja, nanti kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa menyediakan layanan tersebut. Mungkin sedikit banyak kurangnya untuk menjelaskan mengenai Biotrans Indonesia itu apa. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan video dari awal sampai akhir pemaparan. Semoga apa yang saya bawakan di bisnis Biotrans Indonesia dapat membantu sektor petani di Indonesia, terutama para petani, bisa menjadi lebih sejahtera, dengan harapan kita bisa mendorong digitalisasi pertanian yang lebih baik, sehingga kita tetap bisa menjadi daya saing sendiri untuk hasil-hasil pertanian di luar negeri dengan di dalam lokal kita masih bisa bersaing. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bisnis Biotrans Indonesia yang saya buat ini, itu terdapat dalam proposal yang nantinya mungkin teman-teman bisa lihat juga. Oke, mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Kurang lebih semuanya, mobil terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Namo Buddhaya. Terima kasih.